Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Huda. Saya mahasiswa PJJ semester 7 di kelas A13 dengan nomor induk mahasiswa 228113065 pada mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil. Di sini kami akan mempresentasikan dari resumen pada pertemuan ke-9, yaitu dari 3 jurnal yang sudah kami resum. Jadi dari jurnal yang pertama itu pembahasan pertama yaitu mengukur penilaian hasil peserta didik dari segi kognitif, terus efektif dan psikomotorik. Di jurnal yang kedua itu juga tidak jauh berbeda dalam pembahasan yang dilakukan oleh Putra, yang mana pembahasan pertama dan kedua ini hampir sama, akan tetapi ada kesan perbedaan dari pembahasan jurnal yang sudah kami resum. Yang pertama menekankan pada teknik dan prosedur evaluasi, sedangkan yang kedua menekankan kerangka teoris taksonomi Bloom. Sehingga di sana ada perbedaan sendiri. Yang jurnal pertama tadi menggunakan reliabilitas dan metode tes dan non-tes, sedangkan yang jurnal kedua yaitu mengelompokkan hasil belajar, sehingga hasil tersebut akan menghasilkan evaluasi pembelajaran yang berbeda dengan tujuan-tujuan yang berbeda tadi yang sudah kami sebutkan, akan menghasilkan penilaian hasil evaluasinya juga akan berbeda. Akan tetapi di jurnal yang ketiga itu menjadi lebih mendalam. Kenapa? Karena penilaian atau evaluasi pembelajaran tersebut itu disertai dengan lebih mendalam, yaitu menyisipkan nilai-nilai Al-Quran pada penilaian, sehingga penilaian daripada peserta didik tidak hanya menilai dari segi kemampuan saja, akan tetapi segi teori-teori dari Al-Quran, sehingga benar-benar peserta didik itu bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari di dalam hidup, di dalam prakteknya. Kemudian peserta didik bisa lebih mengasah spiritualitas dalam dirinya. Jadi sebenarnya ketiga jurnal tadi itu menjelaskan tentang penilaian atau evaluasi penilaian dari peserta didik itu sendiri. Dengan tiga jurnal tersebut dengan tujuan yang sama, akan tetapi dengan cara yang berbeda, maka akan menghasilkan dengan hasil yang berbeda juga. Jadi menurut kami evaluasi itu perlu dilakukan, karena apapun itu pembelajaran perlu kita bisa lihat dari hasil evaluasi pembelajaran itu sendiri, sehingga kita bisa mengukur anak didik apakah benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tujuan pembelajaran itu sendiri apakah sudah tersampaikan dengan baik, sehingga ketika sudah menjalankan evaluasi kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada, entah itu dari peserta didik atau dari pengajar dalam menyampaikan ilmu. Mungkin cukup itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.